sama tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan pesimis, jangan mikir aku nggak bisa, tapi ubah kalimat aku nggak bisa jadi aku bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Oke, di episode kali ini masih sama uniknya dengan episode sebelumnya. Kita akan online meeting dengan teman-teman mahasiswa IMAPS angkatan 20 yang sedang melaksanakan exchange di Spanyol. Oke, di sini saya bersama dengan Kak Elina dan juga Kak Wafa. Mungkin Kak Elina dan Kak Wafa bisa perkenalan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Kak Elina dulu. Oke, halo semuanya. Aku Elina Lailina Puri dari IMAPS 2020. Oke, Kak Wafa, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wafa Melia, bisa kalian panggil Lia. Aku sama kayak Kak Elina ya, kita sama-sama dari IMAPS. Oke, di sini Kak Alina dan Kak Wafa sama-sama exchange di Spanyol di universitas yang sama dengan Kak Wahyu ya. Kebetulan kan sudah ngobrol nih sama Kak Wahyu. Universitasnya sama nggak ya gitu? Untuk universitasnya kami di universitas yang sama sih, sama Wahyu. Oke, mungkin bisa dijelaskan dikit nih Kak tentang universitasnya secara singkat gitu. Oke, izin menjawab ya. Untuk universitasnya itu sendiri, kebetulan kan dari UMY itu kerjasamanya itu dengan Fakultas Ekonomi kan. Jadi kami juga ada temen juga yang dari fakultas lain, tapi dia juga ngambilnya itu masuknya ke Fakultas Ekonomi juga gitu. Oke, Terus juga kami kan masuk ke Erasmus kan, sama dengan mahasiswa yang lain yang ikut scholarship gitu. Tapi kita tuh kayak join apa agendanya juga gitu Kak. oke, Kayak misalkan eskulnya juga, contohnya kayak Wahyu ikut futsal gitu. oke. Mungkin untuk mempermudah kita mulai dari awal nih Kak. Gimana sih awalnya kok bisa keterima exchange di Spanyol? Prosesnya seperti apa? Pendaftarannya seperti apa? Biar teman-teman di sini yang sekiranya semester depan mau exchange tahu nih step-stepnya itu seperti apa gitu Kak. Jadi step awalnya itu kalian harus follow dulu IG-nya IMAPS untuk dapat informasi-informasi terbaru dari IMAPS lah. Aku waktu itu lagi scroll-scroll IG, terus aku nemuin kayak informasi gitu tentang exchange-exchange gitu. Dan kebetulan aku semester 3 kemarin belum jadi ngambil exchange karena ada yang lain lah. Nah, aku lihat tuh IG-nya, nah di situ ada kayak banyak pilihan sih, nggak cuma ada di Spanyol, ada Thailand, ada Korea, ada pokoknya banyak universitas-universitas lain lah yang tentunya bagus juga. Nah, karena aku tertariknya kemarin, karena apa aku ngambil di sini, karena aku tertarik pengen ke Eropa sih awalnya. Kayak oh Eropa, terus aku cari informasinya tuh tentang kampus-kampusnya. Nah, kemudian aku cari tuh ada UKI yang aku tempatin sekarang ini, menarik aja gitu. Jadi aku coba follow the step sambil tanya-tanya juga. Kalian tuh bisa kontak IMAPS gitu loh, kayak mereka tuh bakal informatif gitu menjawab pertanyaan pertanyaan kalian. Gitu sih. Oke, kalau dari stepnya sendiri untuk mendaftar tuh gimana sih Kak? Apa aja persyaratannya mungkin seperti TOEFL atau GPA atau apa gitu? Ya, untuk TOEFL-nya kemarin buat Universitas UKI itu kita minimal di 550. Ya, dan persyaratan lainnya kayak buat CV, yang aku ingat ya nih, singkatku ada CV, ada TOEFL, terus apa lagi ya? Mungkin Lia bisa jawab. Ya, ada motivation letter juga. Jadi selain ada CV sama tadi TOEFL juga harus bikin motivation letter juga. Oke, itu step pertama atau gimana Kak? Biasanya kan kalau uh, exchange seperti ini kan ada misalnya dari step administrasi, kemudian ada step wawancara, atau gimana mungkin itu bisa dijelaskan dengan lebih detail gitu Kak. Untuk pertama itu ngisi Google Form dulu. Kita nentuin kita tuh mau milih
kampus mana, itu ada dua pilihan. Nah, setelah itu nanti kita tuh upload berkas-berkas yang udah kita siapin. Contohnya kayak tadi. Nah, kalau udah nanti kita tinggal nunggu panggilan wawancara gitu. Nah, kan nggak mesti kan setiap mahasiswa itu dapatnya barengan atau enggaknya itu kan nggak tahu. Nah, itu nanti nunggu dari Aero, nanti setelah wawancara barulah kita tuh nunggu sekitar 1 minggu itu baru dapat pengumumannya gitu. Oke, berarti dari administrasi itu pun juga diseleksi ya Kak, nggak semua yang mendaftar di administrasi itu akan masuk ke wawancara gitu ya? Ya. Tapi juga nggak mesti kayak apa yang kita pilih pilihan 1 sama 2 itu keterima itu nggak mesti gitu. Oke, berarti bisa juga itu kalau misalnya dipanggil wawancara, tapi bukan di universitas yang kita apply gitu, mungkin gitu, atau gimana Kak? Iya mungkin. Jadi misalkan nih pilih kayak kayak saya kemarin kan pilihan 1 tuh saya Granada, kedua itu aku milihnya itu Yosan kan. Nah, ditawarin sama kajian itu untuk milih yang masih sama-sama di Spanyol itu milih ini apa Home. Terus aku it's okay aja sih nggak apa-apa karena emang aku pengen kuliah di Euro kan. Jadi Iya, nggak apa-apa. oke. Selain pendaftaran nih, tadi kan ada tahap administrasi dan juga wawancara. Nah, setelah wawancara itu selesai, kan pengumuman ya Kak tentunya ya, keterima atau tidaknya. Nah, terus the next step setelah ada pengumuman keterima atau tidak itu apa sih? Ataukah ada eh, email atau apa dari universitasnya, terus kita harus follow up apa aja, itu kira-kira bisa dijelaskan nggak sih Kak prosesnya apa aja gitu? Kemarin sih setelah kita diterima ya, ada email gitu dihubungin dari Aero. Kita itu disuruh nunggu, step selanjutnya itu disuruh nunggu email dari universitas itu sendiri. Habis dapat email itu, kalian bakal dapetin step-step dari mereka, kayak kita harus ngisi Google Form, atau kita harus ngisi data-data yang wajib kita ini isi buat step selanjutnya gitu. Nanti bakal langsung diinfoin dari mereka, kayak step-stepnya gitu, Oke. dari email gitu. Berarti mungkin tiap universitas bisa beda ya, harus mengisi apa aja gitu, tergantung Ya, dari pasti follow up beda. mereka gitu ya. Ya. Oke, kalau perihal matkulnya Kak, SKS-nya ini, bisa ambil berapa SKS di sana, atau mungkin ada yang harus disesuaikan, atau gimana, itu mungkin bisa diberikan pengertian teman-teman, karena kan di sini kan intinya kan exchange itu kita bisa transfer kredit gitu ya Kak ya. Nah, kan kebanyakan tuh mungkin masih bingung perihal hal ini. Nah, mungkin bisa dikasih tahu. Oke, aku izin jawab ya. Jadi terkait pendidikan di sini, di Spain sama di Indonesia kan tentunya berbeda. Nah, kalau di Indo itu 1 SKS itu kan 170 menit per minggu. Beda dengan di sini. Kalau di sini itu 1 SKS itu sama dengan 1,5 ETC. Nah, sedangkan aturannya kalau antara di Spain sama di Indo tuh digabungin itu kita tuh harus ngambilnya itu 30 SKS. Jadi kemarin kita juga apa ikut ambil KRS-an juga yang di UMY itu kita ngambilnya itu sekitar 22 SKS. Nah, lalu kalau yang di sini kita tuh ngambilnya itu kan 2 matkul. Nah, untuk 1 matkulnya itu 6 SKS. Nah, kita kan ambil 2 berarti total 12 SKS. Tapi 12 SKS itu beda sama di Indo. Kan tadi 1,5 ETC. Nah, 1,5 ETC yaitu untuk 12 SKS itu setara dengan 8 SKS. Jadi totalnya kita 30 SKS. Tapi kalau semisal nih kewajiban kakak kan sekarang di semester berapa ya? Semester 6. Oke, misalnya di semester 6 di IMEPS UMY misalnya harus memenuhi 20 SKS gitu. Terus apa kalau misalnya di Spanyol ini pengen memenuhi 20 SKS itu apakah bisa atau memang apa ya harus menyesuaikan ya memang harus menyesuaikan cuman apakah bisa kalau misalnya dimaksimalkan ambil di Spanyol aja nggak ngambil di UMY lagi gitu bisa nggak sih Kak? Sebenarnya bisa kalau misalkan kita mau apa ngambilnya di Spain semua. Tapi kan kami kan di semester 6 ini ada metopan kan. Nggak mungkin juga kita metopennya di Spain gitu. Nanti itu pasti ribet banget lah. Nah, kemarin koordinasi sama Pak Radian buat diadain terkait kelas metopen itu online gitu. Dan alhamdulillah di ACC sama Pak Radian.
Oke, berarti mungkin emang ada beberapa matkul yang emang harus tetap ngejar di UMY gitu ya, Kak? Ya. Kalau semisal apa soal matkulnya itu yang bisa ditransfer SKS-nya, apakah ada kriterianya atau enggak gitu kan? Dengar-dengar nih, kalau misalnya yang bisa ditransfer kreditkan itu yang mungkin mata kuliahnya mirip-mirip. Kalau misalnya yang beda gitu kan nggak bisa ditransfer. Apakah benar seperti itu atau gimana ya, Kak? Jadi kemarin udah konfirmasi juga terkait ini ke Pak Radian. Kalau misalkan untuk pengambilan mata kuliah itu kemarin kan kita dapat email kan dari UI-nya itu ada dari Fakultas Ekonomi sama satu lagi itu Fakultas Turis. Nah, kita boleh ngambil dua-duanya. Nah, asalkan kita bisa mengikuti mata kuliahnya gitu. Kalau dari kita tuh nyarinya yang penting pakai bahasa Inggris sih, karena Inggris, kebanyakan ada yang matkulnya itu Inggris campur Valencia Spanyol. atau Inggris campur Castellon gitu. Jadi kami nyarinya itu yang full Inggris gitu. Berarti emang agak tricky juga ya Kak, harus uh, screening satu-satu tentang matkulnya Iya, dan dipasin yang bisa ditransfer yang mana gitu ya Kak ya. iya. Kalau soal apa SPP gitu, kira-kira masih bayar nggak sih SPP di Spanyol ini atau sudah di cover sama UMY gitu kan? Kalau buat SPP di Spanyol sih kita udah di cover semua ya dari kampus. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin bayar-bayar SPP berapapun. Kayak udah, Oke, berarti tetap bayar SPP-nya yang di UMY gitu ya Kak ya. iya. Oke, hanya Tapi itu pun biaya. kita bayarnya nggak full ya di UMY karena kan Hmm, cuma online. oke. Berarti nanti yang bayar itu living cost-nya ya sama hal-hal lain yang mungkin bisa di cover secara pribadi gitu ya. Kalau soal tempat tinggal nih, kakak berdua ini tinggal di dorm atau gimana kak? Atau sama dengan Kak Wahyu kan tadi sempat cerita katanya tinggal di apartemen yang ternyata itu punya orang Indonesia. Nah, apakah Kak Wafa dan Kak Elina ini tinggal di tempat yang sama atau gimana gitu? Kalau misalnya emang pun beda, gimana nih cara nyarinya gitu? Karena kan sulit ya di Indonesia dan di Spanyol gitu. Mungkin nyarinya lewat mana gitu. Oh, kalau kemarin kami juga sama kayak Kak Wahyu, kita ada kenalan gitu, ada dari Indonesia juga dia punya apartemen di sini. Cuma kita beda apartemen sama Wahyu gitu. Sama sih di apart juga. Berarti untuk nyarinya itu udah dari channel itu ya, dari relasi gitu. Nah, jadi sana, iya. Oke. Membantu banget sih gitu. Ya Sebenarnya dibanding ada kalau sulit di sini nyari apartemen, ya, jadi kalau misalnya nyari sendiri bakalan lebih ribet ya Kak. lebih lama juga. Soalnya sistem di sini tuh beda sama di Indo. Kalau di sini tuh apa-apanya itu harus ada apa surat kuasanya kayak gitu. Bahkan seperti kayak pasang wifi pun itu perlu ada persyaratan yang benar-benar ribet gitu kayak harus nunggu 3 bulan baru bisa pasang wifi kayak gitu. Dan kebanyakan apartemen di sini pun minimal 1 tahun. Dan ada juga yang persyaratannya harus udah punya pekerjaan gitu, Hmm. nggak menerima mahasiswa. Oke, jadi kalau memang ada relasi, memang sangat memudahkan ya Kak ya. Ya. Kalau tadi terkait katanya kalau misalnya pasang WiFi itu harus ada persyaratan tertentu, harus ada nunggu waktu berapa bulan. Terus Kak Wafa dan Kak Lina ini untuk jaringan sehari-hari, apakah beli apa ya seperti kartu sendiri gitu atau gimana ya Kak? Atau mungkin difasilitasi dari kampus, kampus di sana atau gimana gitu Kak? Kalau kami untuk sehari-hari kita beli kayak card gitu. Di sini juga ada kayak sama kayak di Indo kayak Telkomsel, Indosat gitu. Di sini ada namanya aku sebut boleh nggak? Nggak Biar apa-apa Kak, kalian ya semua biar tahu. kalau di sini langsung beli itu lebih terjangkau gitu harganya itu namanya Digi. Nah, kita bisa beli itu sekitar 15 euro itu udah dapet 50 giga dan itu tuh misalnya nih itu 1 bulan 50 giga. Kita tuh misalnya kita nggak habis gitu 50 giga tuh kita bisa kayak perpanjang gitu loh cuma tinggal datang ke counternya. Hmm. Itu sih. Kalau untuk di kampus kita ada fasilitas WiFi kampus jadi kita bisa gunakan. Oke, tadi kan kita udah bahas nih Kak perihal dari pendaftaran gimana, persyaratannya apa saja, dan berbagai persyaratan lain yang ketika udah sampai di Spanyol nih. Kalau untuk perkuliahannya sendiri terkait dengan teman-teman, terkait dengan culture, dosen, itu
Boleh diceritain nggak nih Kak, atau ada kendala, atau enjoy-enjoy aja, atau gimana? Mungkin bisa sharing-sharing gitu ke kita. Jadi kalau di kelas kan gabungan sama anak Erasmus kan. Contohnya kayak dari negara Taiwan, Korea, Itali, terus ada Maroko juga, terus ada Swiss juga kemarin, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya kalau berteman itu dari kita tuh nggak terlalu ada kendala, tapi lebih ke kadang kan di pembelajaran itu ada yang masih nanya ke dosen tuh pakai bahasa Spanyol gitu kan. Nah, itu tuh bikin kita tuh mereka ngomong apa gitu. Nah, sedangkan kita kan masih baru belajar gitu. Jadi di sini kan kita punya badi kan. Per anak itu dikasih badi dari kampus. Nanti tuh mereka tuh yang ngajarin kita bahasa Spanyol gitu. Tapi karena baru-baru aja, jadi kita tuh belum terbiasa banget sama Iya. bahasa Spanyol. Gitu sih. Oke, kalau dari Kak Lina sendiri gimana nih? Kurang lebih sama sih kayak Wafa. Kalau dosennya tuh kadang juga jawabnya juga pakai bahasa Spanyol gitu, kadang kita juga rada pusing ya Pak ya. Karena kita Oke. lagi proses belajar-belajar, lagi belajar perkenalan gitu-gitu, belum sampai sejauh itu. Jadi itu sih kendalanya mungkin kalau buat pertemanan yang penting kita bisa nge-reach dulu mereka. Pokoknya kita pede aja gitu, Oke. nanya-nanya gitu. Tadi kan Kakak udah Mereka humble mention, sih, oke, mereka semua humble. Yang penting kita pede aja gitu. iya, ya cari teman aja gitu ya Kak. Ya, cari teman aja. Tadi Kakak ada mention ya katanya dosennya ada yang menjawab pertanyaan dengan bahasa Spanyol gitu. Itu memang seperti itu atau dosennya yang bagaimana gitu? Mungkin kan di sini ada tadi dari Kak Wahyu dan Kak Wafa kan juga udah sempat beritahu kalau ini kan masuk ke kelas khusus yang Erasmus itu kan seperti kelas internasional gitu ya. Nah itu kan mungkin kan seharusnya kan dosennya kan menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah itu kalau menggunakan bahasa Spanyol, nah itu gimana sih Kak sebenarnya gitu? Apakah memang seperti itu atau memang karena dosennya yang mungkin ada kurang capable atau gimana? Sebenarnya sih tergantung dosennya ya. Jadi ada dosen yang full bahasa Inggris, ada juga yang masih pakai campuran Spain, ada yang Spain kan ada dua kan di sini, ada yang bahasa Valencia sama Castellon. Jadi kadang ngomong ini, kadang ngomong ini gitu. Jadi nggak mesti. Jadi tergantung dosennya aja gitu. Oke. Oke, kira-kira kalau pertanyaan dari aku udah cukup segitu aja. Yang terakhir kali sebelum kita nutup podcast ini, aku pengen dari Kak Wafa dan Kak Lina sendiri-sendiri ngasih apa nih, boleh pesan, boleh kesan, boleh saran, apapun itu, ya untuk teman-teman yang semester depan atau tahun depan akan ikut exchange ya. Karena kan kita kan butuh informasi dari kakak-kakak yang udah exchange ke Spanyol atau kemanapun itu gitu supaya kita tahu harus mempersiapkan apa, gambarannya seperti apa. Karena kan dalam beberapa tahun ini karena COVID kan juga jadi online. Jadi kami ini yang angkatan 21, 22 atau mungkin kakak sendiri kan juga nggak banyak ada ini ya gambaran dari kakak-kakak tingkat gitu. Nah mungkin sekarang kita bisa dikasih gambaran nih biar lebih enak ke depannya jalan. Bisa dari Kalina dulu boleh, Kak Wafa dulu boleh. Oke, mungkin buat kalian semua adik-adik yang mau exchange, kalian harus yang pertama first step nih kalian harus pelajari dulu univ yang mau kalian datengin. Kita harus kayak banyak nge-search gitu gimana budayanya di sana, gimana cuacanya di sana. Kita juga harus kayak ngekontak cutting-cutting yang udah berangkat gitu, itu penting banget. Pokoknya kalian semua jangan sampai harus banyakin informasi, terutama ini kayak kemarin ini kita kan cuacanya lumayan ekstrim ya di sini, sampai minus juga. Itu kemarin rada kaget juga. Itu pokoknya banyakin belajar juga, kalian belajar bahasanya mungkin dikit-dikit kalian bisa mengikuti gitu. Buat kalian semangat terus, pokoknya belajar dan cari informasi-informasi itu penting banget. Dari Kak Wafa silahkan Kak. Kalau dari aku yang pertama, siapin dulu TOEFL kalian mulai dari sekarang, biar nanti tuh kalian tuh nggak keteteran, karena waktu pendaftaran sama penutupan itu kan mepet banget ya. Iya. Jadi kalian tuh harus nyiapin itu dari jauh-jauh hari gitu. Kalau misalkan kayak kemarin kan banyak banget pendaftar itu di semester 5 kan banyak banget kan, karena banyak yang banget
banyak banget yang kepengen offline. Jadi kayak saingannya itu benar-benar Makin banyak membludak. gitu ya. Jadi saranku jangan nunggu nanti-nanti, siapin dari sekarang gitu. Jadi Terus apa yang sama bisa kalau disiapin, kalian, disiapin dulu gitu ya kayak. iya iya, biar nanti tuh nggak terlalu banyak saingan juga sama nggak kaget. Sama kalau kalian udah keterima, eh, bagi kalian yang nggak mau di asrama, kayak buat kalian nggak mau share flat kayak gitu, saran dari aku buat kalian itu cari apartemen selama kalian masih di Indo, cari dulu biar kalian pas udah ke sini tuh udah ada apartemen gitu. Saranku kayak gitu karena kan kita nggak tahu kan di negara tersebut itu aturan untuk menyewa apartemen tuh seperti apa gitu. Itu sih dari aku. Sama tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan pesimis, jangan mikir aku nggak bisa, tapi ubah kalimat aku nggak bisa jadi aku bisa gitu. Oke. Udah sih itu Oke. dari aku. Oke, jadi teman-teman di sini dari Kak Wafa dan juga dari Kak Elina udah banyak banget ngasih saran ke kita, udah banyak sharing-sharing juga terkait gimana sih cara mendaftar untuk exchange terutama di Spanyol ini. Dan ternyata memang kalau untuk dari pendaftaran, dari yang disiapkan di sini mungkin masih bisa dijangkau ya, tapi banyak hal yang ternyata di luar ekspektasi di Spanyolnya. Jadi buat teman-teman yang pengen exchange ke Spanyol bisa searching-searching dulu informasi tentang pendidikan, tentang culture, tentang misalnya tempat tinggal, atau biaya hidup supaya teman-teman bisa lebih siap lagi dan nggak kaget nantinya di sana. Karena akan banyak hal yang akan kalian hadapi, nggak ada orang tua juga, nggak banyak teman-teman yang bisa buat to rely on juga di sana. Jadi emang harus dari diri sendiri harus siap gitu ya Kak Wafa dan Kak Elina ya. Oke, terima kasih ya Kak Wafa, Kak Elina udah sharing-sharing. Semoga studinya di Spanyol sampai nanti selesai semester juga bisa lancar, bisa banyak dapat hal-hal baru di sana. Semoga sukses terus Kak Wafa dan juga Kak Elina. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Semoga kalian bisa mendapatkan insight baru nih tentang apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk exchange terutama ke Spanyol. Gitu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.